Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yori Trisuryadi, peserta Latsar CPNS BPSDM Regional Bandung tahun 2021 angkatan 26 kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan informasi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang akan saya jelaskan melalui mind map. Baiklah, selamat menyaksikan. Pada materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, terdapat 3 judul besar yang akan saya ulas pada kali ini. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan. Yang kedua, kesadaran bela negara. Dan yang terakhir adalah implementasi. Baik, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi, cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah sejarah bangsa Indonesia yang menjadi beberapa titik penting dalam wawasan kebangsaan ini. Yang pertama adalah Budi Utomo. Organisasi ini adalah organisasi pertama yang lahir di Indonesia, tepatnya pada tanggal 20 Mei 1908. Pada saat itu, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Selanjutnya yang nomor 2 adalah Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Selanjutnya adalah Kongres Pemuda pertama. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda Pertama. Kongres Pemuda Pertama ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islam Tenbon, Studerenden Minahasar, kemudian Jong Batakbon dan pemuda kaum Teosofi juga dalam kerapatan besar. Selanjutnya adalah Kongres Pemuda Kedua. Kongres Pemuda Kedua ini diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober tahun 1928. Pada kongres ini menghasilkan beberapa keputusan penting, salah satunya adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini diikrarkan para pemuda yang menegaskan cita-cita tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia tepat pada tanggal 28 Oktober 1928 atau sehari setelah Kongres Pemuda Kedua. Selanjutnya adalah BPUPKI. BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI didirikan pada tanggal 1 Maret 1945. Tugas dari BPUPKI ini adalah untuk menyelidiki dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan atau pembentukan negara Indonesia Merdeka. Pada sidang BPUPKI inilah usulan-usulan dasar negara mulai diajukan oleh Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Soekarno pada tanggal 29 Mei 1945. Yang terakhir adalah PPKI. PPKI ini berdiri pada tanggal 7 Agustus 1945. Dan pada tanggal inilah BPUPKI dianggap bubar dan diganti dengan PPKI ini. Badan ini dibentuk untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Selain bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, BPKI dibentuk juga mempunyai beberapa tugas dan misi yang harus dilakukan untuk melangsungkan rencana kemerdekaan. Selanjutnya adalah 4 konsensus dasar. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan.
Lalu, apa keempat konsensus dasar dari wawasan kebangsaan ini? Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir adalah NKRI. Kemudian kita juga perlu mengetahui apa itu bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya adalah disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Selanjutnya bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Kemudian lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Selanjutnya yang terakhir adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah Indonesia yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Baik, selanjutnya adalah kesadaran bela negara. Bela negara itu sendiri dapat diartikan sebagai tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Hari Bela Negara itu sendiri ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006 tentang Hari Bela Negara tanggal 18 Desember 2006 dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai-nilai dasar bela negara, yaitu meliputi yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Selanjutnya adalah dalam kesadaran bela negara kita juga harus selalu waspada terhadap ancaman, baik itu ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Baik, untuk bab terakhir adalah implementasi. Ya, ini implementasi sebagai ASN. Yang pertama adalah nilai-nilai dasar ASN. Yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila. Selanjutnya setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Lalu mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Selanjutnya menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, lalu menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Selanjutnya memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, kemudian memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, lalu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Selanjutnya, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, kemudian mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
Selanjutnya, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Selanjutnya adalah fungsi ASN. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai dasar bela negara. Ini sudah kita bahas tadi, yaitu yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Baik, itulah tadi materi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang saya jelaskan menggunakan mind mapping. Semoga dapat dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.